Selamat bergabung di channel kebanggaan kita, Polisi Oh Polisi. Melalui media ini, kita menyajikan tayangan berbagai informasi tentang polisi yang bersifat sensitif, namun dibahas secara objektif dan edukatif. Selamat menyaksikan. Usut tuntas, buka apa adanya, jangan ada yang ditutup-tutupi, transparan, udah, agar masyarakat tidak ada keraguan-raguan terhadap peristiwa yang ada. Ini yang harus dijaga, kepercayaan publik terhadap Polri harus dijaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang para pemirsa channel Polisi Oh Polisi yang kami muliakan. Siang hari ini kami kembali hadir di tengah-tengah para pemirsa untuk melanjutkan pembahasan kita terkait dengan tragedi yang terjadi di rumah Sang Jenderal Kadif Propam Polri, di mana tragedi itu masih membawa berbagai pertanyaan bahkan tanggapan-tanggapan dari masyarakat. Kami mencatat setidaknya masyarakat mempertanyakan yang pertama, apakah peristiwa itu benar tembak-menembak? Yang kedua, apakah benar Baradae yang menembak Brigadir J? Yang ketiga, bagaimana dengan pendapat keluarga melalui kuasa hukumnya bahwa dalam peristiwa itu terjadi pembunuhan berencana disertai dengan pencurian. Oleh karena itu, mari kita coba melihat dari sisi-sisi pendapat para senior yang hadir di sini, para penyidik pada masanya. Saya pernah perkenalkan Mas Pekto Suprapto, Irjen Pol Purnawirawan. Selamat siang, Mas. Selamat siang, makasih. Kemudian sebelah kiri saya Mas Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi. Selamat siang, Mas. Selamat siang, Mas Arido. Baik, Mas Arianto. Tadi saya sudah katakan bahwa ini isu ini berkembang terus. Menurut pendapat Mas Arianto, apa yang menyebabkan isu ini menjadi begitu viral di masyarakat? Ya, pertama kali isunya kan sudah mengandung web news ya. Ini tidak di viral akun, akan viral sendiri gitu. Jadi ini karena peristiwa ini menyangkut polisi, kemudian yang paling menonjol adalah penuh kejanggalan yang membuat pertanyaan orang banyak sehingga muncullah viral itu. Dan kalau saya lihat ini berkenaan dengan tema kita hari ini kan, kita kan ada pertanyaan apa tadi, Mas? Bahwa apakah dianiaya? Ya, Iya kan? Atau terjadi pembunuhan di sana. Pembunuhan kan gitu kan? Itu antara lain viral yang terus kan. Gitu. Nah, munculnya itu kalau dari pengamatan kita pertama kali ya, dulu rilis dari Karopenmas itu sudah langsung kan bahwa terjadi tembak-menembak. Kemudian terjadi percobaan pelecehan seksual. Percobaan pelecehan, penodongan kan gitu yang isu viral kan itu yang terjadi. Kemudian itu menimbulkan kejanggalan. Terus ketika diantarkan kepada keluarga, janggal lagi karena tidak boleh membuka, dan kemudian ketika membuka, keluarganya melihat loh kok banyak luka sayat, luka lebam, menanyakan kan ini kira-kira kenapa? Apakah katanya tembak menembak kan gitu ya? Ya. Tapi kok ada luka kayak gini, kemudian anak saya sniper, masuk ditembak dengan gitu aja. Intinya adalah berita yang disampaikan kepada keluarga waktu itu langsung menimbulkan rumors bahwa itu orang bukan mati ditembak, tetapi dianiaya. Dan malah muncul lagi kemungkinan bahwa dia itu malah direncanakan dibunuh. Kira-kira begitulah, Mas, sehingga ini jadi rumors panjang. Dan itu nggak bisa dibendung lagi. Ya, jadi Mas Arianto, rumors itu berkembang karena selain beritanya menarik, tapi unsur ketidakpercayaan itu menonjol ya. Betul. Di masyarakat. Ya, kejanggalan itulah. Gitu. Kenapa masyarakat tidak percaya? Padahal yang mengumumkan pejabat resmi ya dari
kepolisian? Ya, masyarakat itu kan mengikuti perkembangan terus polisi, ya. Banyak peristiwa-peristiwa sebelumnya yang terjadi, ya. Dengan kejadian ini semakin aneh lagi. Ya. Kok bisa kejadian hari Jumat baru diumumkan hari Senin? Ya. Itu yang pertama kan. Masyarakat juga bilang keluarga begitu diantarkan oleh polisi, dikabarkan, ya saya ulangi dikabarkan, ya seolah-olah itu tidak boleh dibuka karena permintaan keluarga dibuka, maksa dan lain sebagainya. Baru boleh. Bukan, ternyata ditemukan ada hal-hal yang ganjil, ada bekas-bekas luka. Ya meskipun bekas luka itu diucapkan oleh orang awam, kan berbeda. Tidak mengundang pertanyaan lah ya. Pertanyaan dan siapapun akan Pasti, meminta keadilan. Ini bagaimana katanya ditembak tapi kok luka, mana bisa? Apa hubungannya tembak dengan luka ini, nggak masuk akal. Itu katanya keluarga. Iya, jadi ini menjadi viral ya. Itu antara lain sebab-sebabnya. Ya. Terus Mas Arianto, apakah ini berdampak nggak kepada institusi Polri dengan adanya pemberitaan yang ditanggapi oleh masyarakat secara tidak percaya, ya, kemudian viral? Kira-kira dampaknya seperti apa ini? Dampaknya kepada Polri yang nomor satu adalah Polri diragukan kebenarannya mengenai ekspos itu, mengenai rilis kok peristiwa demikian dalam tanda petik janggalnya gitu. Kejanggalan itu bukan hanya yang diviralkan dari pernyataan keluarga tadi, Pak Bekto kaget dan sebagainya, protes dengan tidak adil. Akhirnya menimbulkan apa, Mas? Teori-teori spekulatif yang dikembangkan oleh orang-orang ya, tapi endingnya adalah pada tuduhan tidak percaya kepada apa yang disampaikan oleh polisi itu. Contohnya, teori ada orang yang bilang itu nembaknya kan pakai pistol. Nah, pistol itu kan kalau menurut di TNI kan itu hanya untuk perwira. Ya. Nah, dikembangkanlah teori itu, ahli-ahli yang katanya ahli banget itu TNI itu senjata itu adalah senjata raja dan sebagainya itu. Dia kembangkan teori menurut perspektifnya sendiri. Ya. Oke, itu yang pertama itu. Yang kemudian karena ada yang ditutup-tutupi, akhirnya orang yang ahli balistik, ahli forensik yang ngasih komentar juga itu ditutup-tutupi, nggak akan mungkin bisa inilah nanti. Itu kalau mau melihat kejadian sebetulnya lihat aja bajunya diperiksa supaya ini itu bisa membuktikan. Ada jelaganya enggak? Ada jelaganya kalau itu tidak dekat. Jadi intinya itu teori-teori yang berkembang di lapangan itu semua menangkis berita-berita yang janggal itu, Mas. Intinya gitu. Jadi dampaknya dari polisi kan jadi repot menghadapi banyak itu. Repot dan bisa menimbulkan krisis kepercayaan. Ya? Iya, justru Pada itu yang Polri. paling pokok Itu itu. paling fatal. Iya, paling fatal. Iya, kalau sudah begitu pasti dong polisi melakukan langkah-langkah upaya. Menurut Mas Bekto, melihat viral yang berdampak kepada institusi Polri ini, langkah-langkah apa yang sudah dilakukan atau pendapat Mas Bekto yang seharusnya dilakukan Polri? Ya, yang pertama kita sudah menyaksikan bersama. Ya. Pak Kapolri membentuk tim khusus. Ya, Ya, karena banyak sekali kejanggalan, banyak sekali protes, langsung membentuk tim khusus yang ditugasi khusus untuk mengecek kejanggalan-kejanggalan itu yang dipimpin oleh Wakapolri. ya, Ya, itu yang pertama. dan sudah bekerja. Ya. Itu langsung bekerja. Ya. Ya. Yang kedua untuk lebih memperkuat, tadi kan masalah public trust, public trust, ya. Itu Pak Kapolri nggak tanggung-tanggung mengundang Eksternal. faktor eksternal, ya pengawas eksternal, yaitu Komnas HAM dan Kompolnas. Ya, Kita mesti tahu bahwa Kompolnas dan Komnas HAM itu adalah lembaga yang dipakai untuk mengawasi antara lain polisi secara independen. ya, Jadi bukan tidak perlu khawatir nanti Komnas HAM maupun Kompolnas itu akan dikendalikan oleh tim khusus. Tidak. Ya. Yang ketiga, ya, yang dilakukan dengan berbicara beberapa hari yang lalu diumumkan sama Pak Kapolri ya, bahwa ini hukum harus ditegakkan sesuai perintah Pak Presiden, sehingga kaitannya dengan bekerja tim khusus tadi sudah ada pejabat yang dinonaktifkan. Yang pertama, Kadipropam dinonaktifkan, dijabat oleh Wakapolri. Ya, yang kedua Karopaminal
Kalau ditanya sebabnya kenapa, kita nggak ngerti kan gitu. Paling tapi ini kita boleh menduga bahwa ini akibat dari tim khusus ini sudah bekerja. Kenapa Karo Paminal harus dinonaktifkan? Demikian juga dengan Kapolres Metro Jakarta Selatan yang mengumumkan pada hari Senin itu. Ini semua masih panjang cerita ini. Dan kemungkinan kalau ibarat kereta api itu baru gerbong pertama, nanti bisa disusul dengan gerbong-gerbong berikutnya. Ya, terima kasih Mas Bekto. Jadi langkah-langkah tadi yang sudah begitu banyak dilakukan, ya, saya terkesan Mas mengatakan ini baru gerbong pertama. Kita harapkan masih ada langkah-langkah lain, begitu kan, Mas? Ya, di samping ada tim khusus bekerja mengecek kejanggalan. Ini penyidik harus bekerja profesional. Penyidiknya sekarang ada dua versi laporan yang pertama dan versi laporan yang kedua dari pihak keluarga. Ya, ini semua polisi harus menindaklanjuti, harus menanggapi, dan harus diingat sekarang semua mata memandang polisi. Betul. Semua mata. Pagi ini kita mengikuti siaran berita. Kembali Bapak Presiden menegaskan supaya kasus ini diungkap tuntas, jangan ada yang ditutup-tutupi. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Menurut Mas Arianto, upaya yang dilakukan Polri selama ini untuk mengklarifikasi atau untuk menepis atau bahkan untuk mengantisipasi dampak yang timbul kepada institusi akibat polemik tadi, apa sudah cukup efektif atau masih ada lagi yang perlu? Mas Aritonang ya, Pak Presiden itu menetapkan bahwa menggariskan atau menegaskan jangan ditutup-tutup itu udah sejak awal dulu sebelum di press release oleh Kapolri itu, Mas. Ini penekanan aja yang belakang ini gitu loh. Nah, dan atas hal tersebut, atas bom waktu atau bom atom tersebut, kemudian dengan tekanan dari Pak Presiden supaya betul-betul polisi menegakkan hukum secara baik, secara tegas gitu ya. Itu Pak Kapolri melakukan langkah-langkah. Banyak sekali langkah-langkah yang tadi sudah disampaikan Pak Bekto. Intinya adalah menunjukkan komitmen daripada Bapak Kapolri untuk melakukan tugas dengan secara profesional, objektif, transparan, dan sebagainya. Antara lain yang langkah pertama kali adalah dulu apa? Bentuk tim khusus. Melibatkan 4 jenderal yang mengawasi Wakapolri, Kaba Intelkam, Kabar Reskrim, kemudian Koras Pampemas, bahkan SDM pun dulu dimasukkan situ kan gitu kan itu. Intinya apalagi melibatkan Komnas HAM. Yang Komnas HAM mengatakan oke, saya nggak mau jadi ikut masuk, tapi saya punya independen. Itu kan Pak Kapolri juga tidak memaksa kan, tapi itu hanya memberikan peluang itu. Sebetulnya sudah langkahnya sudah bagus, Mas. Tapi itu belum membentung itu tadi, gerbong yang di belakang itu masuk itu tadi. Nggak bisa dibentung ini, Mas, pakai uraian apapun seperti kita ini. Ini kita bukan membentung arus itu, enggak. Kita hanya memberikan penjelasan. Ditambah lagi Pak Kapolri copot Pak Kadis Propam. Habis itu disusul lagi Karo Paminal. Habis itu susul Kapolres yang itu, karena diduga waktu itu kan publik itu udah mengapa, ini paling ya mereka ini semua kan gitu kan. Itulah kira-kira ya. Jadi sudah, menurut saya sih sudah maksimal banget itu yang dilakukan oleh Kapolri dan Polri ini. Apalagi menerima laporan dari pihak korban. Bagus itu, karena itu memberikan kesempatan pada Polri untuk dengan leluasa dia akan melakukan penyidikan nanti ya, penyidikan tandingan lah gitu. Kalau dulu tuh penyidikan ini dari versi dari pelaporan pihak yang pertama kali ya, yang katanya dugaannya pelecehan kemudian penodongan itu. Nah sekarang penyidikan bandingan itu adalah dari laporan polisi yang disampaikan oleh keluarga dengan tuduhan bahwa itu pembunuhan yang berencanakan. Nah ini tantangan Polri masih. Bahwa apa yang dikerjakan selama ini ternyata walaupun sudah maksimal masih belum efektif, karena yang dihadapi kayak gitu, Mas. Nah, jadi kita bukan mencemooh polisi ya, tapi inilah memang secara natural kasus ini nggak bisa ditutupi. Endingnya adalah apabila ini bisa betul-betul terungkap apa yang terjadi sebenarnya. Kira-kira itu, Mas, kalau mengukur efektif apa tidak mengenai tugas polisi itu, Pak. Mas. Terima kasih Mas Arianto. Mas Bekto, kami kenal Mas punya banyak pengalaman menghadapi kasus-kasus yang menjadi perhatian publik, ya, ketika di Densus, Satgas Bom dan lain-lain. Kita tahu kadang-kadang Mas, publik itu ingin apa sih hasilnya, bagaimana jaringannya, cepat dong diungkap. Menghadapi kasus penembakan, katakanlah terbunuhnya Brigadir
J ini, bagaimana saran atau pendapat Mas Haryanto kepada kawan-kawan kita ini atau kepada masyarakat yang memantau perjalanan kasus ini? Yang pertama, ini kasus ya semua polisi tahu ini kasus gampang. Ya, ini kasus sebenarnya mudah ya untuk diungkap. Karena apa? Ada korban, ada saksi, ya, ada TKP. TKP-nya jelas-jelas itu orang polisi. TKP-nya di rumah kan, polisi. di rumah udah Di rumah polisi itu mudah sekali. Senjatanya masih ada. Senjatanya masih ada. Semua bisa dicek dan itu bisa berbicara sendiri-sendiri. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, rumors itu akibat dari polisi sendiri yang istilahnya menampilkan sesuatu, menginformasikan sesuatu itu nggak masuk akal bagi masyarakat. Pernyataan lah Ya. yang menimbulkan tanda tanya itu ya. Itu tidak masuk akal. Belum lagi soal nanti protes dari keluarga, tambah. Itu hal yang sangat wajar. Ya, tadi ditanya bagaimana seharusnya polisi? Polisi sudah, yang penting serius, bekerja profesional. Profesional itu apa? Dapat dipertanggungjawabkan. Dapat dipertanggungjawabkan itu apa? Kalau istilahnya polisi ya scientific crime investigation. Masyarakat kan suka bosen itu. Polisi ngomong scientific crime investigation. Sungguh-sungguh dibuktikan. Ini loh, bukti semua dicari, bukti-bukti fisik yang ada dicari, saksi semua dicari. Jangan pikir polisi ngomong semua percaya, semua masyarakat akan percaya. Itu tidak boleh. Ya, jadi harus intinya adalah udah ini terlanjur sudah berantakan seperti ini. Sekarang bekerja sungguh-sungguh, yang ngawasi banyak, ada tim khusus, ada masyarakat, ada Kompolnas, ada Komnas HAM. Istilahnya memakai kacamata kuda. Ya. Jadi penyidik berdasarkan itu kaidah-kaidah penyidikan secara ilmiah. Gitu, Bang. Oke. Penyidikan secara ilmiah yang disampaikan oleh Bapak Kapolri sendiri secara scientific crime investigation. Ya. Ini yang tadi Mas harapkan dilakukan ya untuk menjawab cengkarut lah katakan masalah ini. Mas Haryanto, apakah menurut pengamatan Mas Haryanto scientific crime investigation itu sudah dilaksanakan dalam proses penyidikan, katakanlah setelah keluar perintah dari Bapak Kapolri melalui tim khusus yang dibentuk? Ya, jawaban normatif ya dari setiap penyidik, polisi, kalau ditanya wartawan, bagaimana Pak ini? Kami sudah melakukan scientific crime investigation, kan gitu kan? Semua pasti jawabannya gitu, Mas. Kalau ditanya, apakah polisi sudah melaksanakan itu? Sudah, Mas. Buktinya dulu waktu rilis dia bilang sudah olah TKP, sudah meriksa saksi, bahkan mengambil kesimpulan lagi. Kesimpulannya kurang lebih kronologi kayak gitu ya. Jadi intinya polisi sudah berusaha melakukan kegiatan yang scientific crime investigation sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang bisa dibenarkan dan kemudian bisa dibenarkan oleh hukum. Itu yang merasa sudah dilakukan oleh Polri. Dan kalau saya lihat ya selama ini sudah memang kita nggak bisa ngecek betul ya yang namanya dia kerjakan itu kan nggak bisa ngelihat kan itu kan gitu. Tapi yang penting diklarifikasi lagi oleh polisi adalah mudah-mudahan scientific investigation itu dilandasi dengan kejujuran. Jadi dia tidak akan mengarah pada suatu arah yang sudah didiktekan gitu. Karena jangan di framing dulu baru diarahkan. Ya itu. Dan itu jadi kebalik kan, jadi ada suatu skenario kemudian didukung dengan bukti-bukti yang scientific investigation. Nah sekarang itu sudah terjawab Mas, karena apa? Polri menerima dari pihak laporan, sehingga tadi framing bahwa penyidikan yang lalu itu adalah diskenariokan sesuai dengan skenario yang dibikin pertama itu akan dikonter dengan penyidikan yang scientific investigation juga dari framing yang dilaporkan oleh keluarga gitu. Jadi saya kira polisi ini bagus sekali sudah melakukan apa yang masyarakat begini sudah dikonter dengan ini, masyarakat ini sudah dikonter dengan ini, kecurigaan bahwa ini terlibat, oke lah saya hentikan ini, tetapi bukan karena saya dituduh itu kemudian saya pecat, bukan ya, tapi
untuk memberikan kelancaran untuk periksaan ini supaya fair gitu kan. Itu Pak. Jadi saya senang sekali melihat perkembangan ini karena apa? Polisi diberi kesempatan untuk membuktikan mereka bahwa ini polisi itu memang scientific crime investigation dengan jujur, yaitu menampung semua inspirasi. Tadi saya bukan mengoreksi Mas ya, menanggapi kacamata kuda gitu ya. Kacamata kuda ini berarti adalah bukan kacamata kuda ini artinya menyidik bukan karena pesanan, tapi berdasarkan daripada ini gitu loh. Tetapi arah penyidikan itu juga menampung informasi yang ada. Pak, di sini ada orang yang mengaku dia melihat kejadian itu, parani itu gitu. Itu bedanya kacamata kuda di sini, maksudnya Mas Bekto tadi, saya bilang gitu kan, bukan kacamata muda berarti kita nggak nampung yang menerima informasi. Iya itu jadi pokoknya itu nggak bisa itu. Oke lah. Saya kira dengan penjelasan kayak gitu mudah-mudahan masyarakat ngerti lah bahwa kita tuh polisi sudah berusaha ya, tapi memang inilah aib ini dan kemudian cobaan ini harus kita hadapi. Itu kira-kira gitu Mas. Baik, terima kasih Mas Arianto. Scientific Crime Investigation menurut pengamatan Mas Arianto sudah dijalankan, diterapkan di lapangan dengan pendekatan kacamata kuda, artinya tabrak siapapun. Tiba-tiba kita mendengar berita ada pencopotan, penonaktifan pejabat. Satu yang terakhir, Karo Paminal diikuti dengan Kapolres Metro Jakarta Selatan. Mas Bekto, apakah ini sudah mengindikasikan mereka terlibat dalam kasus ini? Atau apa arti penonaktifan ini? Ya, saya kepingin ngajak Bang Aritonang sama Mas Arianto inget dulu waktu kita kuliah di PTIK tahun 84. Ya, ada istilah tuh dinding berbicara, angin membawa berita. Masih ingat ya? Loh ini kira-kira ya. Maksudnya apa itu Mas? Maksudnya apa itu? Dulu kan aneh itu. Apa kok bisa dinding berbicara, angin membawa berita. Ya. Betul, ini menimbulkan keanehan ini, keonaran ini juga dari dalam Polri juga terjadi. Ya, sehingga ini diinvestigasi begitu banyak, diselidiki begitu banyak. Kemudian secara formal ada tim khusus. Itu Mas kan saya menduga kalau saya boleh menerjemahkan tadi loh. Angin membawa berita, dinding bisa bicara. Jadi intinya desas-desus itu ya datang membawa berita, memberikan informasi. Dinding bisa bicara. Rupanya saksi-saksi itu juga dinding juga ya itu Mas. Jangan dipikir semua polisi itu semua loyal. Ingat loh ada kode etik loh. Jauh sebelum itu kita juga pernah mendengarkan di dasar-dasar kita belajar dulu di Pol. Tidak ada peristiwa yang tidak meninggalkan jejak. Kira-kira begitu kan? Jadi bisa juga kan nyambung. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Yang sempurna pasti meninggalkan jejak. Kembali kepada yang tadi, saya menduga ini adalah hasil dari tim khusus. Di samping tadi ada dinding berbicara, angin membawa berita, tim khusus ini menemukan. Dan fair tim khusus fair ya itu. Itu fair. Isinya apa kita nggak ngerti, tapi ini keputusannya. Sementara ini, tapi kita nggak bisa langsung otomatis ini pasti terlibat, nggak bisa. Nggak boleh berspekulasi tapi itu gitu. Kita harus yakin bahwa itu ada dasarnya. Ada dasarnya kenapa harus bisa saja untuk memperlancar proses. Itu jelas. Itu yang paling utama itu Mas. Paling utama apa Kapolri? Faktor utama saya menduga supaya penyidikan tidak ada hambatan psikologis. Tapi kita tidak bisa langsung menghakimi bahwa itu adalah tersangkanya dan sebagainya. Nanti hasil penyidikan, Bang. Jadi kalau belum bisa disebut atau disimpulkan penonaktifan itu berindikasi keterlibatan, berarti belum ada dong tersangkanya. Artinya benar enggak Baradae ini yang pelaku? Benar tidak? Itu kan pertanyaan masyarakat. Betul. Ini tadi masyarakat menunggu, dia sudah dinonaktifkan. Ini dong barangkali ada kaitan. Ternyata belum tentu. Sementara sampai sekarang masyarakat belum menerima penjelasan resmi. Apakah benar Baradae itu pelaku penembakan yang mengakibatkan Brigadir J meninggal dunia? Gimana Mas Arianto? Ya, sebelum saya menjawab itu benar apa tidak gitu ya. Sekarang saya ingin mengingatkan istilah terjadi tembak-menembak. Berarti itu kan seakan-akan kan korbannya
mati karena tembak menembak. Yang satunya lagi yang katanya itu satu menembak, yang satunya itu bela diri gitu ya. Itu kan dari versi rilis Karopenmas. Jadi itu baru dugaan. Ya. Yang kedua, bahwa ini Brigjen J itu meninggal karena dianiaya gini-gini dan sebagainya, apalagi dengan luka yang itu kan asumsi daripada korban. Itu juga masih dugaan juga kan. Ya. Kemudian ada muncul itu dianiaya atau perencanaan pembunuhan, itu kata-katanya advokat. Itu kan gitu kan. Ya. Jadi semua itu Mas, perkiraan-perkiraan itu selama ini adalah istilah yang belum tentu terjadi. Dan itu harus kita tunggu bagaimana hasil daripada ini tadi, penyidikan yang dilakukan berganda itu tadi, dari sisi laporan polisi keluarga Kadif, dari sisi keluarga korban. Ya. Kira-kira itu Mas. Jadi yang perlu diwaspadai adalah itu. Ya, jadi Gitu. masyarakat juga jangan terpancing ya, Ya, bahwa dalam kasus ini dan kemudian sudah ya Mas ada ya. kesimpulannya. Dan kemudian gini, dari asumsi itu tadi kan penyidik melakukan penyidikan. Betul. Nanti akan ditemukan bukti-bukti yang ada oleh dua tim ini. Dua tim ini bekerja sama-sama kan. Dia akan menyimpulkan dan nanti kebenarannya akan diuji di pengadilan. Ya. Nah, yang menentukan apakah ini tembak, dianiaya itu adalah nanti hasil penyidikan yang di pengadilan itu. Setelah diputus, jelas itu mempunyai kekuatan yang tetap bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi di sini ya maknanya yang kita sudah bersyukur ya Mas ya. Kita yakin karena ada 2 laporan Ya. dan kemudian ada tim khusus yang mengawasi. Maka kita yakin kalau saya sih sebagai Ada polisi pihak eksternal lama, lagi. ada pihak eksternal. Maka ini 2 penyidikan akan dilakukan bersama-sama secara paralel gitu kan, dengan menjunjung tinggi scientific crime investigation yang jujur dan pasti hasilnya akan sama karena objeknya kan sama ya Mas ya. Ya. Apakah yang terjadi itu penganiayaan atau penganiayaan kemudian ditembak atau dia ditembak karena membela diri atau direncanakan, itu nanti hasilnya di pengadilan. Saya mau menghimbau di sini jangan banyak berspekulasi yang menimbulkan rakyat bingung gitu. Inilah kejadiannya, kita menerangkan, bukan kita corong polisi untuk nutup-nutupi kejadian ini. Saya kira gitu Mas. Ya, jadi bisa dong kita sampaikan kepada masyarakat, yakinlah bahwa kasus ini akan bergulir ke pengadilan. Ya harus dong, Harus bergulir ke itu. pengadilan. Ya, jadi masyarakat juga dihimbau untuk sabar menunggu. Tapi sampai kapan ya? Sampai sekarang tersangkanya belum ditetapkan. Nah, saya tidak minta kesimpulan Mas Bekto, saya hanya minta catatan Mas terhadap peristiwa ini. Gimana Mas? Yang pertama, Ya. ya, yang benar itu adalah yang benar-benar Benar. ya. Bukan yang dibenarkan. Benar-benar kan. Ya. Tiada kebenaran yang kedua. Ya, bukan juga yang terbenarkan. Ya, saya ulangi, ini berlaku ya untuk siapapun, untuk kita bertiga, untuk masyarakat, untuk polisi yang sedang bertugas, ya, Ya. maupun untuk tim khusus, semua ini berlaku. Yang benar adalah yang benar-benar benar, bukan dibenarkan atau terbenarkan atau dibuat seolah-olah benar. Nah, itu yang pertama yang harus dicatat, ya. Jadi Kalau yang pertama, yang kedua Pak Mas? yang kedua, nggak bisa dihindari masyarakat tuh nggak sabar. Ya, betul, Ya. betul. Ini polisi, Ya. ya tim-tim yang dibentuk ini, laporan polisi yang dari satu pihak, laporan polisi dari 2 pihak, tim khusus dan sebagainya, termasuk Kompolnas dan Komnas HAM, itu harus cepat berpacu dengan waktu. Masyarakat nggak sabar. Ya, nggak sabar, harus ini sebaiknya bagaimana meskipun sekali lagi penyidikan itu tidak bisa dibatasi dengan waktu. Yang tadi gampang harusnya cepat, ya, karena ada masalah atau dibikin masalahnya menjadi ruwet, menjadi lama. Kita doakan timnya ini bekerja baik, profesional, dapat dipertanggungjawabkan. Gitu Bang. Ada yang mau ditambahkan Mas Haryanto? Enggak, saya kira udah Cukup, itu lah. Yang ini ingin saya tegaskan di sini adalah memang ini kasusnya gampang, tapi jadi kelihatannya ruwet kan. Kita menjelaskannya juga kelihatannya berbelit-belit. Tapi itulah hukum itu berbelit-belit kayak gitu Mas. Tapi yang penting kita sekarang adalah menjelaskan kejujuran. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Itu aja kuncinya sebetulnya untuk menghilangkan apa. Dan ini cepat selesai itu Mas. Ya. Karena itu cepat atau lambat itu tadi kan gampang dicari kok.
Iya. CCTV hilang, tadinya dibilang nggak ada, ternyata ada. Itu ngapain? Itu sebenarnya kayak gitu tuh nggak perlu terjadi tuh. Kalau cepet-cepet selesai, rakyat tidak banyak itu. Gerbongnya cepet tuntas masuk Iya. stasiun, selesai urusan. Stasiunnya pengadilan. Ya, gitu. Baiklah, terima kasih Mas Haryanto, terima kasih Mas Bekto. Para pemirsa, demikianlah diskusi atau percakapan kami pada siang hari ini. Kita tidak ingin dimaknai ingin mengobrol cerita, tidak. Tapi kita ingin mencoba membantu menjelaskan kepada masyarakat begitu peliknya proses penyidikan kalau dalam proses penyidikan itu tidak ada kejujuran, tidak ada keterbukaan, tetapi tidak dilakukan secara benar. Oleh karena itu, apa yang telah disampaikan oleh pimpinan Polri untuk melakukan kegiatan secara scientific crime investigation, dan bahkan Bapak Presiden mengatakan jangan ada yang ditutup-tutupi. Usut tuntas, buka apa adanya. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Transparan, agar masyarakat tidak ada keraguan-raguan terhadap peristiwa yang ada. Ini yang harus dijaga. Kepercayaan publik terhadap Polri harus dijaga. Kita harapkan ini menjadi catatan bagi rekan-rekan yang bertugas melakukan penyidikan, dan kita doakan mereka memegang teguh prinsip ini, dan dalam waktu yang tidak terlalu lama kita bisa melihat hasilnya perkara ini bergulir di pengadilan. Terima kasih, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, komen, dan share kepada teman-teman Anda. Sampai jumpa.